Salam desain. Kali ini kita akan belajar menggambar menggunakan Adobe Animate. Nah, cara menggambar di Adobe Animate ini hampir sama dengan di Adobe Illustrator. Nah, fungsi daripada tool-tool sebelah kiri ini, nah ini digunakan untuk membuat gambar, tulisan, atau yang lainnya. Nah, kalau kita menggambar objek-objek dasar, nah misalnya di sini ada lingkaran, ada segi 4 atau ada poligon. Nah, tinggal kita klik misalnya seperti ini. Nah, kemudian di sini ada stroke atau outline, kemudian di bawahnya ini yang berwarna hijau adalah fill color. Nah, misalnya kalau kita membuat gambar atau lingkaran tanpa stroke, maka kita klik. Nah, di sini kita klik tanda merahnya ini. Nah, misalnya kalau kita menggambar, nah maka dia akan muncul warna hijau tanpa stroke. Atau sebaliknya, misalnya kita menggambar menggunakan stroke warna merah. Kemudian fill-nya tidak ada, maka fill yang dikasih tanda keras merah. Jadi kalau kita buat, nah jadi stroke-nya nanti berwarna merah tanpa fill. Nah, kemudian kalau kita mau mengatur misalnya stroke-nya lebih besar, maka kita atur di properties bar-nya di sini. Nah, tinggal kita atur stroke-nya. Tinggal bisa geser atau kita bisa ketik misalnya 5. Nah, kalau kita klik atau buat, maka stroke-nya atau garisnya akan lebih tebal. Nah, kemudian kalau kita mau menghapus objek yang kita buat, tinggal kita gunakan selection tool ini. Kita blok seperti ini. Nah, kita delete. Nah, kalau kita membuat objek, misalnya stroke-nya hitam, misalnya stroke-nya warnanya hitam, kemudian fill-nya warnanya kuning. Nah, misalnya ada stroke, ada fill. Nah, tinggal kita klik seperti ini. Nah, kalau mau proporsional tekan shift. Kalau mau ellipse, ya jadi bebas seperti ini. Nah, di sini di Adobe Animate antara stroke dan fill dia terpisah, agak sedikit berbeda dengan yang ada di Illustrator. Misalnya kita bisa menghapus stroke-nya saja atau fill-nya saja. Jadi kalau kita klik seperti ini, kalau kita pindah, klik, maka yang pindah cuman fill-nya saja. Nah, kalau misalnya saya ulang Ctrl Z, mau pindah semuanya harus blok semuanya. Tinggal pindah seperti ini. Kalau kita klik stroke-nya saja, kita bisa pindah atau hapus, delete. Nah, jadi dia terpisah dari fill-nya. Nah, begitupun misalnya di Adobe Animate, objek ini kita bisa pilih sebagian saja. Beda dengan yang ada di Illustrator. Contohnya saya mau motong sebagian. Tinggal kita seleksi seperti ini. Di kotak E, nah, habis itu kita bisa potong seperti ini. Atau kita ganti warna, bisa seperti ini. Nah, modelnya nanti seperti ini. Itu sistem menggambar yang ada di Adobe Animate. Nah, kemudian ini saya hapus. Nah, kalau kita menggambar di Adobe Animate, kalau misalnya ini saya ganti misalnya tanpa stroke. Nah, misalnya saya membuat lingkaran warna merah. Nah, kalau kita membuat objek dengan warna yang sama, kemudian objek tersebut misalnya ditumpuk, misalnya seperti ini, saya geser. Nah, maka objek ini akan menyatu. Nah, itu kalau kita membuat pada layar yang sama. Misalnya saya hapus, saya membuat objek warna merah. Nah, kemudian saya membuat objek warna hijau. Nah, kalau objeknya beda warna, misalnya seperti ini, maka dia akan terjadi pemotongan. Nah, jadi seperti ini dia. Nah, jadi objeknya akan memotong. Kalau dia satu layer. Nah, biar objek yang kita buat tidak saling motong atau tidak gabung kalau warnanya sama, maka ada dua cara, yaitu bisa buat pada layar yang berbeda atau objek itu di grup walaupun cuman satu. Misalnya contohnya seperti ini. Saya buat objek lagi, misalnya saya kasih warna merah.
Nah, maka objek ini kita grup. Nah, misalnya kita pilih, klik, kemudian kita pilih modify group atau Ctrl G. Nah, begitupun yang hijau misalnya saya klik modify group. Maka objek ini tidak akan saling memotong walaupun dia satu layer dan warnanya berbeda. Nah, kalau terjadi seperti ini, objeknya misalnya dia tidak memotong, kemudian dia berada satu layer. Nah, sekarang kita ingin misalnya objek yang berwarna hijau ini berada di belakangnya warna merah ini. Maka caranya tinggal kita klik, kemudian pilih modify, kita pilih di sini adalah arrange. Nah, di sini tinggal kita pilih misalnya send to back atau send backward. Mundur selangkah, send to back ini taruh paling belakang, bring to front paling bawah paling depan, dan bring forward ini maju ke depan satu kali. Nah, misalnya kalau kita mau paling belakang berarti send to back. Nah, maka objek ini akan berada paling belakang. Nah, kemudian misalnya kalau kita mau membuat garis, bisa kita menggunakan line tool ini, kemudian di sini ada pensil, kemudian di sini juga bisa menggunakan pen tool. Nah, ini sistemnya hampir sama dengan yang ada di Adobe Photoshop maupun Adobe Illustrator. Misalnya seperti ini. Nah, saya membuat garis warna hitam. Nah, misalnya seperti ini. Nah, garis yang saling berpotongan ini biasanya dia bisa diputus. Nah, tinggal kita klik aja seperti ini. Klik. Nah, tinggal kita bisa hapus. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kalau memilih garis secara keseluruhan, tinggal kita lakukan benda double klik. Klik-klik, maka dia akan terpilih semuanya. Nah, garis kalau terjadi perpotongan, maka dalamnya ini kita bisa isi fill. Nah, untuk mengisi fill, kita gunakan di sini paint bucket. Tinggal kita siram seperti ini. Nah, itu. Kemudian misalnya saya ganti warna biru. Nah, maka dia akan terjadi seperti ini. Atau misalnya kalau sudah selesai garisnya kita bisa hapus semua. Double klik, tinggal kita delete. Nah, maka ini objek yang dibuat dari garis tadi. Nah, kemudian kalau kita membuat garis menggunakan pensil di sini, tinggal kita klik aja sedemikian rupa. Nah, itu. Nah, kemudian kalau garisnya mau lebih lembut, misalnya saya Ctrl Z, maka kita klik ini, kemudian di sini kita bisa atur. Misalnya smooth. Maka garisnya akan lebih halus. Nah, kalau terjadi perpotongan seperti tadi, misalnya saya membuat sebuah objek, misalnya seperti ini. Nah, maka objek di tengahnya ini kita bisa kasih warna. Misalnya, kasih warna. Nah, jadi seperti itu kalau kita menggunakan pencil tool. Nah, kalau kita menggunakan pen tool, caranya nanti hampir sama seperti di Photoshop atau Illustrator. Nah, tinggal kita klik-klik aja seperti ini. Klik. Nah, ini bisa dilengkungkan, tinggal di drag. Kalau tidak di drag, maka dia akan lurus seperti ini. Nah, misalnya seperti itu. Nah, kemudian kalau kita mau atur titik-titiknya ini, kita bisa menggunakan temannya yang lain. Nah, ini untuk menambahkan titik, ini mengurangi, ini untuk convert to curve atau mengatur agar lengkung. Misalnya di sini kita mau lengkungkan. Nah, jadi bisa seperti ini. Nah, jadi sama seperti Illustrator. Kalau kita mau pindah titiknya ini, kita gunakan tool yang ada di sini. Sub-selection tool. Nah, tinggal kita pindah seperti ini. Nah, ini misalnya kita pindah. Nah, kalau mau melengkungkan, kita klik ini lagi. Nah, jadi seperti itu cara kita membuat garis. Nah, kemudian kalau kita membuat di sini, yaitu menggunakan brush tool, maka hasilnya nanti berupa fill. Nah, misalnya ini saya hapus. Misalnya saya mau membuat brush tool. Nah, kemudian untuk modelnya, jenis brushnya bisa kita atur di sini. Apakah lingkaran atau di sini garis miring atau garis lurus. Misalnya saya buat lingkaran. Nah, kemudian
untuk ukurannya bisa kita atur di sini size-nya. Nah, biar tambah besar. Nah, misalnya seperti ini. Atau bisa tekan kurung korawal buka untuk mengecilkan, kurung korawal tutup untuk memperbesar. Jadi seperti ini. Nah, misalnya kalau kita membuat objek seperti ini, nah ini adalah berupa fill sesuai dengan warnanya yang di sini. Nah, misalnya saya Ctrl Z, saya buat yang ini misalnya. Nah, maka hasilnya akan. Nah, kemudian kalau kita isi stroke, maka kita gunakan ink bottle ini. Tinggal kita atur warna stroke-nya di sini, tinggal kita klik, kita siram di sini. Nah, jadi bisa seperti ini. Nah, kalau sudah, ini bisa kita pindah atau hapus. Nah, itu fungsi daripada brush tool ini. Bagaimana? Mudah bukan? Silakan mencoba.